Oke, mungkin Anda bertanya-tanya ya, apa kaitan antara tiga orang ini, ya, Jokowi, kemudian Muhaimin Iskandar, dan Sofian Wanandi. Mungkin nah Pak Jokowi itu beberapa waktu lalu itu menyetujui kebijakan dinaikannya UMR ya, sebesar hampir 44%, suatu angka yang sangat tinggi, kontroversial ya. Inflasi aja 6%, berarti ini jauh lebih inflasi. Kemudian Pak Muhaimin Iskandar itu melakukan kebijakan baru, regulasi yang membatasi pembatasan dari outsourcing. Oke, dan tentunya kedua hal ini, kenaikan UMR dan pembatasan outsourcing itu yang terkena dampak yang paling dirugikan tentunya adalah Sofian Wanandi dan mewakili kepentingan pengusaha ya. Kalau Anda melihat media ini cukup mewarnai media selama ini. Nah, mungkin kita bisa lakukan sedikit aplikasi dari apa yang kita pelajari sebelumnya kaitan dengan ini. Jadi kalau misalkan kita bisa bisa ilustrasikan dua jenis industri di Indonesia atau di Jakarta dalam hal ini ya. Oke, ini mengukur labor formal ya. Jadi labor formal itu labor yang memang terkena terkena UMR ya. Ini labor formal juga. Nah, ini adalah kapital ya. Jadi ini ada industri. Nah, ini adalah labor informal atau labor outsourcing. Labor outsourcing itu labor yang tidak terkena UMR, tapi dia mengambil dari pekerja-pekerja sektor informal yang memang rela untuk dibayar lebih rendah dari UMR. Ini adalah labor outsourcing. Jadi industri A ini adalah industri yang memang inputnya itu banyak menggunakan labor sehingga kapitalnya tidak begitu signifikan, sehingga kita bisa bagikan ini adalah dan menggunakan labor formal dan labor outsourcing. Sementara ini adalah industri yang menggunakan banyak kapital dan juga labor formal, industri B. Kalau misalkan kita kita asumsikan misalkan ini awal dari isokuannya untuk dua industri tersebut tadi katakanlah pada Q tertentu kemudian kita asumsikan misalkan pada awalnya itu ada tiga harga kan, ada tiga harga input, yaitu awalnya ada upah buruh formal karena dia 30, ada upah buruh outsourcing misalkan dia 20, rendah ya kita asumsikan, kemudian ada sewa kapital katakanlah sama dengan ini 30 per unit. Berarti untuk industri A itu rasio input, harga input faktor yang berlaku itu adalah WF per W0 sama dengan 3/2. Sementara untuk industri satu lagi yang B, itu yang berlaku adalah W per F sama dengan 1, 30/30. Jadi untuk mencari titik yang minimum biaya ya, itu untuk industri yang A itu kita cari titik sepanjang kurva isokuan ini yang slope-nya 3/2 ya.
katakanlah di sini misalnya ini lah. Oke. Jadi ini slope-nya itu 3/2. Ketika penuhnya berarti katakanlah di sini. Oke. Kita sebut ini titik A. Kemudian kita bisa gambarkan kurva intensitas faktornya. Untuk industri. Nah, untuk industri yang satu lagi itu rasio harga faktornya itu 1 ya, berarti kita cari titik sepanjang kurva isopan yang kemiringannya itu sama dengan 1 ya. Untuk menemukan biaya, jadi katakanlah itu berarti aja ada di sini bisa. Ini slope-nya 1, ukurannya 1, sehingga titik yang optimum pada awalnya. Nah, ini kita bisa gambar kalarnya awal. Oke, titik A ini di sini. Nah, apa terjadi seandainya kemudian si Pak Jokowi ya, itu menyetujui bahwa sekarang itu UMR itu naik ya, misalkan lah ini ekstrim aja ya, ilustrasi naik jadi 60 2 kali lipat UMR naik. Nah, otomatis kenaikan ini akan akan mempengaruhi proses minimalisasi biaya yang dilakukan baik oleh industri A maupun industri B. Sekarang industri A itu menghadapi kenyataan bahwa rasio harganya berubah menjadi 6/2 ya, 6/2 jadi jauh lebih tinggi. Dan si B, perusahaan industri B juga menghadapi kenyataan ini menjadi 60/20 60/30 sorry 30/32. Oke, ini 3. Oke, jadi sekarang dapat kenaikan rasio harga input baik di A maupun di industri A maupun di industri B. Artinya sekarang di titik A gitu ya, W per R-nya itu bukan 3/2 lagi, tetapi menjadi 3. Jadi terdapat kalau kita gambar ya, jadi di titik A itu slope-nya jadi berubah. Asalnya jadi ini menjadi gini gitu ya, gini ya. Dua itu katakanlah ini ke sini 3, ke sini 2, berarti 3. 3/2, jadi kira-kira gambarnya seperti ini ya, 3 slope-nya jadi slope-nya jadi lebih tinggi ya, karena ini slope-nya 3/1. Jadi Anda tahu kalau sekarang berarti kalau yang dihadapi itu adalah gambar garis W yang ungu ya, berarti kalau tetap di titik A itu marginal rate of technical substitution-nya sekarang tidak sama lagi dengan rasio inputnya, tidak sama lagi, sehingga titik A sekarang bukan titik yang optimum.
Dengan demikian, kalau si perusahaan itu akan meminimumkan biaya, harus meminimumkan biaya, maka titik A itu bukan tidak boleh, tidak bisa dipertahankan karena ada titik lainnya. Tetap di sini berarti biayanya pasti tidak minimum. Dan kita tahu, caranya adalah kita cari titik yang ini dia harus berpindah. Berpindahnya kemana? Sini. Oke, harus berpindah di titik pertama di titik B. Ya. Di titik B ini sekarang apa yang terjadi? Si perusahaan itu mengurangi labor formalnya dan menambah labor outsourcing. Jadi itu adalah alamiah. Alamiah harus dilakukan oleh si perusahaan atau industri A kalau dia ingin tetap meminimumkan biaya, kalau ingin memproduksi output tertentu. Oke. Jadi yang terjadi adalah dia mengurangi labor formalnya dan menambah labor outsourcing. Bagaimana yang terjadi dengan di industri B? Ya. Industri B sekarang slope dari MRPS-nya itu bukan sebesar 1 lagi tapi 2. Ya. Jadi kalau dia 2 artinya sekarang titik ini slope-nya 2. Sekarang titik A itu bukan titik yang optimum lagi, bukan titik yang menemukan biaya karena marginal rate of technical substitution-nya itu tidak sama dengan rasio upah, rasio harga faktornya. Jadi bukan titik yang menemukan biaya. Kalau dia mau menemukan biaya, mau tidak mau dia harus mencari titik di mana dari singgung dari price of one itu sama slope-nya itu menjadi 2. Jadi dia harus cari titik yang biasa katakanlah titik tersebut adalah di sini misalkan. Oke, ini adalah titik B. Dan Anda juga tahu bahwa dia mengurangi labor formalnya dan menambah kapitalnya. Oke. Dan sebagai dampak dari kenaikan UMR tersebut, si perusahaan B itu menambah intensitas faktor dan dia jadi sekarang produksinya cenderung lebih banyak menggunakan kapital. Jadi dia lebih kapital intensif sekarang. Dan ini si perusahaan A juga sama. Dia lebih labor outsource labor intensif, jadi lebih padat tenaga kerja yang sifatnya yang lebih outsource. Jadi ini adalah respon natural dari apa yang akan dilakukan oleh industri A dan industri B kalau Jokowi itu menyetujui kenaikan UMR tadi sebesar 14%. Jadi dampaknya apa? Dampaknya jelas. Perusahaan A itu akan melakukan rasionalisasi perusahaannya, karyawannya dengan mengurangi labornya dan menambah kapitalnya. Jadi akan lebih kapital intensif. Tapi perusahaan A, tadi B ya, itu akan juga merasionalisasi karyawan-karyawan yang harus dibayar dengan UMR-nya, pekerjaan formal, dan menambah tenaga kerja yang tentu tidak terkena UMR, ya, yaitu tenaga kerja yang outsource. Jadi dampaknya adalah akan membuat outsource menjadi lebih banyak.